Ada modus korupsi baru oknum di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengkorupsi selama 2 tahun puluhan miliar. Untuk apa sih? Informasinya untuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Percaya atau tidak? Apalagi uang tunjangan kinerja. Kok sepertinya tidak masuk akal ya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tunjangan kinerja yang seharusnya digunakan memberikan support atau magnet bagi karyawan pegawai negeri ASN, namun dia tidak dibayarkan, malahan diambil oleh oknum selama 2 tahun. Kok tidak merasa ya? Sebetulnya kasusnya bagaimana sampai puluhan miliar? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita kupas, apakah betul uang itu untuk oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau untuk pribadinya, atau ada yang memerintah. Pertama kita baca di Kompas. KPK duga uang korupsi Tukin di ESDM untuk suap pemeriksaan BPK. Oh, ini pasti ada yang bermain kalau memang itu terjadi. Kemudian kita juga baca di Kompas lagi, di yang berbeda. KPK menduga uang Tukin Kementerian SDM yang dikorupsi dipakai untuk menyuap pegawai BPK. Ini hampir sama, tapi di dalamnya ada perbedaan beritanya. Selanjutnya di Indo News, usut uang dugaan korupsi dana Tukin di ESDM, KPK sebut mengalir ke BPK. Waduh, ini kok judulnya sudah mulai mengalir ke BPK. Selanjutnya di JPNN atau Jawa Pos, walah oknum pegawai Kementerian ESDM tilap dana Tukin 2 tahun, nilainya fantastis. Di sini disebutkan nilainya itu puluhan miliar, sebagaimana yang ada di. Ayo kita baca, pilih yang mana? Kita pilih yang pertama di Kompas. KPK duga uang korupsi Tukin ESDM untuk suap pemeriksaan BPK. Jakarta Kompas.com, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami uang dugaan korupsi tunjangan kinerja pegawai Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) digunakan untuk menyuap oknum Badan Pemeriksa Keuangan. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi pemotongan Tukin di SDM tahun anggaran 2020 sampai 2022. Oh, pemotongan, bukan semuanya. Pelaku diduga menikmati uang Tukin dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Itu dugaan untuk suap BPK kami dalami, kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih pada Senin kemarin. KPK menduga uang puluhan miliar itu digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi mereka, membeli aset hingga kebutuhan operasional. Selain itu, KPK juga menduga uang itu digunakan mengkondisikan pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk dugaannya dalam rangka untuk pembunuhan proses pemeriksaan oleh BPK gitu. Meski demikian, kata Ali, informasi tersebut masih harus didalami KPK. Penyidik juga harus menelusuri dugaan aliran dana dari pemotongan Tukin tersebut. Selain itu, KPK juga akan mendalami keterkaitan dengan oknum Kementerian Keuangan, lembaga
anti rasuah meyakini pemotongan tukin pegawai ini terkait dengan kementerian lain. Oh, sudah ada keyakinan. KPK sebelumnya mengumumkan telah membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi tukin pegawai SDM tahun anggaran 2020-2022. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Setelah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan penetapan sejumlah orang tersangka. Kami pastikan sudah beberapa pihak ditetapkan tersangka. Dalam perkara ini para pelaku diduga melanggar pasal 2 atau 3 Undang-Undang untuk tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngeri kalau ini benar-benar terjadi. Tetapi kalau KPK juru bicaranya sudah menyampaikan begitu, dirasa ada benarnya, meskipun semuanya harus menunggu sampai sebuah keputusan. Uang tunjangan kinerja yang seharusnya digunakan untuk memotivasi para ASN dalam bekerja, tapi dipotong dengan alasan ini untuk pemeriksaan BPK. Ayo, kalian yang merasa di berbagai lembaga pemerintahan, apakah juga terjadi pada kalian? Sebetulnya ini mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Dan mungkinkah ini bisa terjadi? Pertanyaan sebelumnya. Menurut analisis saya, pertama, pada dasarnya kelembagaan pemerintah itu pengen dirinya dilihat bersih oleh orang lain, lembaga lain, apalagi kalau bisa mendapatkan predikat yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mengapa? Ya supaya mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga yang selevel, apalagi harapannya yang lebih adalah oleh atasannya, di sini ya atasan, itu selanjutnya mendapat apresiasi dan tidak ada problem dalam hal jabatannya. Jadi normal ya, kalau orang yang pikirannya adalah mendapat apresiasi dari orang lain. Tetapi kalau caranya dengan memotong gaji, maksudnya bukan gaji sih, memotong tunjangan kinerja. Jadi kalau ASN atau pegawai itu mendapatkan gaji bulanan dan mendapatkan tunjangan kinerja, yang itu tunjangan kinerja itu di lain dari gaji pokok. Selanjutnya, oknum tersebut memotong tunjangan kinerja, ya apakah dengan alasan untuk pemeriksaan BPK atau yang lain. Yang pasti sudah terjadi pemotongan tunjangan kinerja. Seandainya terjadi pada kalian, marah enggak? Mungkin kalau dalam kondisi lembaganya agak kacau, disorot, mungkin iya, atau mungkin kalian terlibat. Tetapi kalau tidak, dan banyak yang dikumpulkan selama 2 tahun, apalagi kalau mempunyai pikiran begini, misalkan pimpinannya, misalkan di kementerian, sebuah kementerian, memerintahkan demi pemeriksaan BPK, maka harus memberikan sesuatu, apakah suap ataupun pemberian lainnya kepada para pemeriksa BPK demi mendapatkan nilai. Pecinta masa depan negeri, itu kan bahaya ya. Ibaratnya kalau pada waktu sekolah dahulu ini mengerjakan tugas atau ujian tengah semester, ujian akhir semester, tetapi dengan tidak dengan cara yang benar.
tapi menyogok. Dan itu kalau dilakukan dengan cara benar, dilakukan dengan lebih tidak benar, dengan cara memotong uang sokokan diambilkan dari temannya atau bawahannya untuk mendapatkan prestasi tersebut. Ini kan ya demi atas nama katanya sebuah apresiasi, tapi dia membunuh atau mengorbankan temannya. Menurut saya sungguh jahat ini, sebuah perilaku yang jahat. Seandainya dilakukan hanya oknum, itu jahat. Kalau diperintahkan oleh pimpinan, lebih jahat. Sebetulnya pimpinan tersebut super jahat karena sampai memerintahkan kepada bawahan. Tetapi ya ini masih dalam proses yang dilaksanakan oleh KPK ya. Apakah di oknum di Kementerian ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu adalah perintah karena pimpinan, atau mungkin karena inisiatif sendiri? Itu yang perlu diuak betul oleh KPK. Posisinya bagaimana dan bagaimana seberapa jauh keterlibatan KPK. Jadi itu normal yang negatif karena mereka mempunyai prestasi tapi sebetulnya tidak mempunyai prestasi. Kalau ini dilanjutkan atau terjadi di berbagai lembaga, maka akan membahayakan terhadap lembaga tersebut. Karena pada dasarnya kosong, ompong, tapi dia ingin mendapatkan apresiasi. Kedua, teman-teman KPK menindak ini, atau sebelum teman-teman KPK menindak, perlu ada orang yang semacam di BPK ini. Ini kan berdasarkan laporan dari masyarakat. Kalau menurut saya, masyarakat itu adalah orang atau pegawai di Kementerian ESDM yang dipotong. Kalau menurut saya, siapa orangnya kita belum tahu karena hanya dikatakan berdasarkan laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu pasti hubungannya dengan di lembaga tersebut yang ada hubungannya. Kalau menurut saya ya yang dipotong tersebut. Yang dipotong itu adalah orang yang ya dipotong terkait dengan tunjangan kinerja. Coba bayangkan kinerja selama 1 bulan atau selama 1 tahun, bahkan ini 2 tahun, dipotong dan dikumpulkan puluhan miliar. Ini kan ya tidak adil ya, sehingga tidak salah atau kita tidak kaget yang bersangkutan lapor. Bahasanya saja ular kalau diinjak saja molet, apalagi manusia yang punya akal dan mempunyai keberanian. Semoga saja ini juga terjadi di berbagai lembaga kantor lainnya. Maksudnya, jika kalian mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak adil oleh atasan, kalau oknum yang dia kuasa dengan keuangan, dengan dalih apapun, menurut saya itu harus ditolak. Lebih baik pertama sih ditolak dengan komunikatif ya, supaya tidak tersinggung. Tetapi kalau tidak, maka kalau tidak mau, maka ya yang dilaporkan, cara melaporkan ke KPK ini bagus, supaya tidak ada orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Super jahat. Sehingga orang yang melapor ini menurut saya sebagai pahlawan. Meskipun mungkin yang dilaporkan itu merasa jengkel, tapi ini adalah contoh supaya tidak terjadi di lembaga lain. Sekali lagi, teman-teman yang merasa menjadi korban lebih baik lapor seperti yang ada di Kementerian SDM ini. Kemudian yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan. Semoga ini juga sebagai pintu untuk membersihkan orang-orang BPK yang nakal. Jadi prinsipnya pemeriksaan keuangan di berbagai lembaga itu dengan cara yang benar, bukan memberikan apresiasi dengan karena ada sesuatu. Supaya apa? Lembaga-lembaga yang ada di negeri ini jauh dari orang-orang yang jahat bin nakal. Maksudnya dia pada dasarnya memberi uang itu bukan uangnya sendiri, dia mengambil dari uang lembaga atau mengambil orang lain. Itu kalau orang lembaga itu sudah jahat ya. Kalau mengambil dari tenaga, maksudnya pegawainya, itu super jahat karena mendolimi semuanya. Namun BPK ada juga yang oknum yang menerimanya, sehingga ini pintu. Semoga sudah tidak ada lagi orang yang bisa terkesima dengan sedikit uang ketika pemeriksaan keuangan. Semoga ini menjadi evaluasi bagi kita bersama, refleksi bagi kita bersama.
Mereka yang jahat harus dilawan, mereka yang pengen bersih tetapi dengan tidak bersih itu juga harus dilawan. Dan semua lembaga negara, khususnya BPK dan KPK, perlu menjadi terdepan dalam melawan orang-orang yang nakal, dalam artian koruptor dan orang di balik koruptor. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.